tag-nya Smooth biasanya tugas casket. Jadi jelas dia nggak bakal nge-ban ya. Bukan dia yang nge-ban. Cuman memang banyak pull-nya lah, dan ya Smooth juga EXP-nya kuat banget sih. Kayak ada Martis juga Smooth. Jadi dia tim yang memang ya penuh dengan aneka ragam hero-hero. Suka banget sama Martis ya. Chibi pun juga. Ya Chibi juga loh Martis. Hero power kan itu. Chibi Marus. Gitu. Enggak ya, Chibi beda ya. Oke, dan inilah dia untuk drafting pace dari match ketiga game. Yang pertama dari best of 3 series, kemenangan karena siapa untuk game pertama akan ditentukan juga dari drafting pace-nya dengan Fanny yang langsung dihilangkan. Ya, Nah, bicara soal glue nih lagi naik juga di M-Series ya, karena bisa pegangin buat hero-hero yang range-nya deket, melee hero juga nih sering banget terpegang dengan glue, dan sangat sulit nih untuk bisa langsung menumbangkan glue dengan instant. Butuh hero yang spesifik, mungkin seperti Faramis atau dengan Vexana juga, tapi no Bruno. Bruno for today, ya sesuai dengan yang di-mention ya, Bruno Granger. Apakah salah dua dari situ absen? Tapi ya dengan adanya Bruno di ban harusnya udah nggak ada absen, kan variable banningnya sekarang udah luas banget. Tapi kalau ngomongin RRQ ternyata masih tetap respect ya sama power assassin ya, karakter dari sosok Chibi itu sendiri. Ya. Memang susah ya, apalagi kalau misalnya dia mau nge-enable mid laner-nya. Soalnya mid laner tuh prime targetnya Hayabusa sendiri, jadi kalau misalnya Ritz-nya mau bermain dengan lebih mudah, ben aja assassin-assassin yang benar-benar nyusahin di early game, apalagi kalau misalnya dalam pas kita dapat level 4, Hayabusa itu potential kill threat-nya tinggi banget. kalau aku ngelihatnya bahwa dengan gak adanya Hayabusa, sepertinya mereka akan menukarkan Jushin sih untuk di pick pertama dari Famos gitu ya. Karena sejauh ini aku belum lihat adanya Jushin juga di fase banning, dan sepertinya RRQ Hoshi mempersiapkan sesuatu apabila Jushin itu juga terlepas nih nanti ke tangan dari tim Famos. Ya, sebenarnya ada dua pick ban ya, yang paling sering masuk ke dalam banlist. Oke. Jushin Hilda nih, yang berarti Hildanya ini bisa terlepas sekarang. Kalau Jushinnya ban dengan Hiroshi, karena cukup riskan sih melepaskan Jushin ya, dengan penggunaan dari hero-hero yang fighter, tank, jungler, kayak seperti Alpha, Suyo, ini masih bisa diangkat dengan Jushin juga. Dan kemungkinan besar juga Suyo ini bisa diambil, dan Hildanya yang di-ban, Jushinnya yang diberikan bait untuk Famos. Itu yang tadi aku bahas. Ya gak ada combo. Bener, itu tadi aku bahas ya. Dengan gak adanya Hayabusa, kemungkinan mereka akan melakukan trade ke arah Jushin. Yang ini sebenarnya udah enak banget loh untuk digunakan oleh Famos, karena ya lagi-lagi gak ada Hayabusa yang bisa masuk ke lini belakang. Tapi ternyata mereka memilih ke arah Suyo. Jushin yang masih belum jadi pilihan untuk tim Famos. Mereka gak terperangkap. Ya, kalau yang ngeliat memang permainan Suyo-nya juga nih, yang terakhir dia gendong-gendong yang di game kedua waktu mereka lolos nih ya babak KO stage-nya. Dan Suyo memang salah satu typically fighter jungler yang cukup fleksibel. Kayak bisa dibilang dia punya regenerasi, dia juga bisa escape cukup mudah dengan development kompliten. Terus juga bahkan dia punya stun kan, nantinya dengan Blancers yang di hold gitu loh. Jadi banyak pola permainan yang bisa dilakukan oleh Suyo, dan juga range dia untuk kabur itu panjang banget. Pilihannya mungkin ya langsung ya. Cuma kombinasinya ada di Gatot Kaca nih untuk mainin ke area. Kalau kita ngomongin Gatot Kaca kan sebenarnya miss or hit juga nggak sih Om dan yang lainnya? Kalau Gatot Kaca ini tanky banget, dan Gatot Kaca ini adalah salah satu hero juga nih yang suka mengubah kalkulasi kita. Apalagi dengan Gatot Kaca Revitalize. Ya. Kayak ini udah pasti tumbang nih, nggak jadi ternyata karena adanya regen dan juga pasif yang dimiliki dengan Gatot Kaca, dan di belakangnya disupport dengan Jushin sebenarnya. Yang berarti kalau mau buka combo Cecilion Camilla, sekarang adalah waktunya untuk Famos. Possible ya ini ya, karena emang Fanny Fasting juga ini bisa diancamkan, bisa membuat Gatotnya juga agak sedikit tricky, tapi ternyata coy yang tadi emang sempat dibahas juga ya, di-mention juga nih oleh Om Wawa, yang bisa dibilang ini juga signature nggak sih, cow? Nih Famos yang kayaknya siap dengan RQ Hoshi, mereka bakal main League Off karena lebih menyangka kalau RQ Hoshi bisa memainkan Link atau Assassin apapun. Yang menarik adalah selama perjalanan mereka di M-Series, by data ini Susujin masih belum terlihat nih ya untuk memainkan hero-hero assassinnya gitu ya. Dan kemungkinan memang dengan Jushin yang diambil, Fredrin bisa muncul. Tapi ya Granger terlebih dahulu yang diamankan oleh RRQ. Tapi masalahnya ini Granger-nya bukan pasti Granger Gold ya. Nah. Ini Susujin, ini Granger-nya masih flash, jadi SQ atau RRQ masih punya potensial eksplorasi yang besar lah di draft di second phase. Kita bakal lihat apakah mereka bakal lebih memilih untuk main kiting dengan Granger dan Jungle-nya, atau nanti main pop dikit dengan Gold Granger-nya. Menarik tuh ya, karena lagi-lagi ya di tangan RRQ Hoshi, Granger ini bisa jadi flexible pick. Untuk pemain belum ada yang membawakan juga untuk jungler Granger harusnya. Ya, karena ya jungler Granger banyak yang bilang juga kan cari stacknya lama ya. Iya. Tapi biasanya dia bisa bantu mid, misalnya buat clear, tapi stacknya tetap masuk.
Granger. Karena mengurangi penghasilan nih dari mid-laner. Tapi lawannya Chow. Jadi mungkin bakal lebih ke arah Bull Granger daripada Jungle Granger. Dan mungkin sepertinya Sword pun juga gak masalah kalau misalnya Suzubin at the end bakal pakai Granger. Dia malah let's go. Tricky banget sih emangnya dari segi tough yang dibawa lagi 12 tim. Cuma menariknya kalau kita ngomongin band yang selanjutnya arah Q. Mereka memilih untuk coba untuk menutup karya probabilitas Irithel yang emang lumayan hype dan juga masuk ke bagian dari pick sih sebetulnya. Ya, dan satu lagi sebenarnya dan match sudah dibawakan juga karena kayak tim lain nggak mau bawa Karin. Tapi Famos adalah tim yang suka juga dengan Karin, melihat ada Gatot Kaca di sana bisa langsung di meltdown dengan Kari ya. Injek ke late gamenya. Di depannya bahkan dengan Chow dan juga Valentina. Ini adalah dua hero yang bisa masuk ke jagung musuh di early game. Bisa memberikan pressure dengan spam skill mereka. Dan satu pilihan hero lagi kalau menurut aku, One juga bisa jadi pilihan yang baik untuk Famos nih. Karena ya mereka udah bawa Chow di sana dan dengan potensi Fredwin pun masih bisa muncul dari Araki Hoshi dan apalagi One head to head dengan Granger memang ya agak sedikit tricky juga nih karena sama seperti Irithel dia bisa sambil bergerak ketika memberikan basic attack-nya. Menurut aku jadi pilihan yang bisa juga diambil oleh Araki sebagai banding plan mereka sih. Memang ya, kalau mereka mau coba untuk target bandingnya ya. Nah memang kalau ngomongin dari sisi juga poros ya, teman-teman dari tim Famos dan kerap kali jadi kunci ya karena memang triangle-nya move dari Famos ini juga kerap kali bikin gold lane-nya fat dan ya target band kan yang dipilih oleh Cascade untuk RRQ Hoshi tapi ternyata Hai bos, Mas Benning. Dan yang tadi aku bahas ya, One ini juga adalah combo hero yang dibawakan oleh Araki pada saat pertemuan mereka ketika berhadapan dengan Keepers Gaming dan juga Twisted Mind, di mana Suyo, Chow dan juga One ini 100% di dua game yang mereka bawakan juga. Dan ini bisa jadi pilihan untuk Famos loh, menggunakan strategi yang dibawakan oleh Araki Hoshi. Wow. Sedalam itu beralih mereka ya kalau udah copycat ya. Bisa sih karena memang range dari One juga dan itu kan hero momentum ya. Ya. Ada satu team fight bisa naik ke atas terus mau masih kembali juga. Cuman ya mereka masih butuh satu lagi badan mungkin ya. Karena badan-badan udah mulai habis nih kelihatan Hello sih udah. Terus juga Gatot Kaca yang diambil. Tempat dan juga di band nih sekarang nih. Berarti bisa berarti kalau ke badan ya. Teresa, Khalid. Khalid ada. Ruby, wow. Ya, bagus juga sih, apalagi lawan Studio Dragon Show bisa memberikan engage dari China sendiri, bisa nge-cancel Way of the Dragon dengan Dothraki Wolf King-nya. Dan ini juga merupakan power pick dari Idok ya, bahkan di Day 1 FPL Indonesia Season 14 dari rookie ini sendiri, dia dapat MVP kalau nggak salah. Jadi benar-benar kita tahu playernya mau apa dan strike-nya gimana. Iya, tapi memang Damage-nya tapi masih agak lag. betul, dan juga menggunakan Ruby depan dari Valentina. Ini yang bisa nanti dimaksimalkan juga oleh Valentina nih, takutnya ya. Karena memang kalau kita head to head kan Valentina berhadapan dengan Jushin atau BD-nya di TS gitu. Amo Venom itu bisa jadi game changer buat Famos. Dan ternyata Harit yang diamankan oleh Famos beserta dengan Khalidnya nih. Dan ini kemungkinan besar Smooth yang akan menggunakan Khalidnya ya. Karena ya jauh di tangan Sorn udah jadi signature hero juga untuk dia. Nah, meskipun bisa di flash ya. Oke. Dan ya memang mereka butuh satu badan lagi udah habis semuanya. Jadi tersisa yang terakhir ya ada Khalid yang bisa memperpanjang waktu lagi nih untuk membuat lini belakangnya lebih bekerja seperti Valentina dan juga Harit. Jadi untuk di early game-nya kita bisa bilang ini cukup komplit sih bagi Famos. Mereka punya Suyo yang bisa langsung team fight engagement. Terus juga masih ada lagi untuk setup mereka sudah punya Chow-nya. Dan ini tinggal flex-nya nih, apakah Granger-nya flex atau memang benar di gold sekarang? Kalau misalnya mereka butuh jungle, masih ada Alpha, mungkin Fredrin. masih kurang sih, Fredrin, apalagi kalau Fredrin. misalnya lawan Chow. Tapi kalau misalnya Fredrin tuh mereka mau Link Oh ya, sampai Link. Angela ya. Jadi Berani sih. terlalu berani menurutku sih. Chow dan Khalid. Oh. Chow ya betul. Itu yang kita mention tadi kayak Famos mereka udah siap dari pick kedua pick ketiga mereka langsung. Dan memang itu pilihan yang sangat luar biasa dan kita akan segera menyaksikan keseruan di game pertama Sopa Pulung Aul. Silakan. Ya, terima kasih our panelists ya atas penjelasan memang sudah diberikan dan ini dia match ketiga kita di hari ini dan match pertama untuk tim Indonesia kita dari regional kita juga ya. RRQ Hoshi akan seperti apa lagi hasilnya, mungkin doa sudah kita panjatkan, dukungan sudah kita berikan dan mudah-mudahan ada hasil baik yang bisa didapatkan. Benar, dan pastinya ini adalah match yang dimana upper bracket Ya. kalau tidak akan tereliminasi. Betul. Tapi ini bisa dikatakan adalah match antara runner up Betul. Indonesia dan juga
Malaysia. Dan ini dia untuk di Best of 3 Series game yang pertama. Link yang muncul kembali untuk Sun Sujian. Yang benar, kita udah ngeliat Link ini udah lumayan hilang ya dari meta yang terupdate juga. Yep. Nih boleh ya teman-teman yang ada di kolom komen, coba lock orange-nya langsung dibanjirin dulu ya. Ide. Kita mau lihat seramai apa nih, tapi Flicker sudah terlihat di awal-awal. Ternyata yang ramai bukan di kolom komentar. Apa tuh? Di river tengah juga udah rame banget, di baku hantam antar minion juga, dan kalian harus beramai-ramai pastinya untuk dapetin M6 Pass yang sudah hadir. Aku udah dapet nih skin slotnya. Wah, saya mah sudah dapat, mau sombong tapi nggak enak. Satu lagi 150. Kenapa lu? Aku salah sombong guys. Tapi sekarang pertempurannya Rins. Hampir saja ada Flicker yang tercipta Rins menjadi korban, tapi langsung dibalaskan. Satu untuk satu mid laner. Yap, pertukaran terjadi ya. Resource spellnya juga udah kepake. Sementara kalau ngeliat di arah EXP yang memang udah aktif banget juga bantuin Power King di arah tengah. Ya ini membuat akhirnya adanya pertukaran nyawa menjadi hal yang netral aja nih. Belum ada keunggulan yang bisa terlalu diamankan oleh masing-masing tim. Sembari juga kita akan menunggu nantinya untuk turtle yang pertama. Biasanya itu udah jadi perbedaan yang signifikan tuh. Oke, tapi kasih tahu dok ya, bagaimana cara menjaga di area mid dok. Sikat le. Nah, Ini le aing ini semua. Lah gabung gitu ya. iya Le gimana? aing. Collab gitu gimana? Wah, rame tuh ya. Tapi kalau ngeliat dari Ruby juga sih sebenarnya ya. Kemarin udah sempat dimunculkan waktu di fase sebelumnya juga untuk Idok Yep. yang ini on point banget tuh dipakai untuk lawan Joy, dan sekarang akan megang juga nih untuk bagaimana adanya 5 hero melee range bisa dikatakan juga untuk sekarang dari tim Famos, apalagi dengan sisi power dari setiap skill yang dikeluarkan kan cooldown yang cepat juga dimanfaatkan terus-terusan juga pastinya untuk Idok. Jangan lupakan Prince ini hero powernya Yap. Jusin yang bahkan banyak banget melakukan outplay gameplay agresif. Crimson Beckham tiba-tiba ke depan, tiba-tiba di samping. Flicker offensif lah yang sering kita lihat dari Rins itu sendiri. Tapi Rins sekarang di area mid cukup santai, Idok selalu menjaga. Ada duet yang dilakukan di area mid, sementara sekarang Darren-nya sudah mulai mendekat ke area The Turtle. Dan Rins ada di area belakang, Idok ya sementara Suji dari kejauhan apa teroboh dia langsung dikeluarkan begitu saya Turtle-nya sekarang langsung terlihat dengan begitu jelasnya siapa yang akan mendapatkan arah Turtle tersebut, tapi ternyata Famoslah Chibi berhasil mendapatkan aja. Sekarang Chibi menjadi korban dan dua player menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di tempat yang berbeda ada IMU yang dikeluarkan dan benar-benar Crimson Bacon yang terlihat juga, tapi bagian bawah sampai terakhirnya Zorn. Itu dia recall yang sudah dikeluarkan oleh Le Jairan. Ya dia Rico di depan King of Recall dari Malaysia ya, Iya. Zorn. Tapi balik lagi kalau ngeliat dari turtle-nya memang diikhlaskan, tapi sekarang Nets masih coba untuk maju lagi dengan zaman Force, namun terlalu jauh dari jangkauannya juga. Scalar punya range yang cukup jauh, dan sekarang Araki Hoshi mereka punya dapetin 3 poin kill. Ya. Tambahan lagi tadi di team fight turtle memang Chibi dapat turtle, tapi dibayar dengan 2 poin kill, kemudian Dan dari Chibi Araki udah Hoshi. hilang. Itu jadi langsung dibayar secara tunai. Untung tapi barusan Untung. dapat 3 poin kayak begitu, dapat 2 poin kill juga. Tapi bagian tengah Idok akankah melakukan sebuah inisiasi di mana untuk pergerakan Son sendiri masih gagal bisa mendapatkan arah Rins. Terus Sinari terus mau pergi ke mana Son, sedikit lagi tersisa dan Idok mulai mendekat pula. Diterangin ya semuanya. Tapi dengan Zorn yang lumayan susah nih sekarang ya melakukan adanya zoning out dan screening juga, banyak dari Rins yang bisa buka vision. Dan kalau ngeliat dari Warpotting ya tetap menjaga pastinya teritori dirinya di arah tengah. Dari bottom lane memang sama-sama ini adalah 2 tipikal initiator, jadi kita bakal lihat harusnya EXP yang akan aktif join the fight. Sementara dari Warlord masih stay di area mid. Di atas sendiri akan bertemu langsung dengan Zorn, tapi Rinsnya masih berhasil dilindungi oleh Idok dengan begitu baiknya. Donald Walking tadi langsung dikeluarkan, tapi sekarang The Wave Dragon masuk langsung ke dalam dari Idok. Idok yang sedikit lagi tersisa. Idok yang masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman, di mana Idok ya selamat dan backupan satu persatu pemain dari RRQ luar biasa. Skylar langsung ngejagain. Wow, itu dia. Idok yang selamat dengan Skylar juga yang muncul. Ngebuat dari apa yang dilakukan sama tim Famos ini tidak menghasilkan sesuatu. Betul. Hanya nge-trigger aja mungkin dari beberapa resource-nya juga. Dan kontes di area turtle yang kedua ini akan menjadi momentum juga harusnya untuk Araki Hoshi. Mereka punya modal. Mereka punya sedikit keunggulan yang bisa dimanfaatkan. Iya.
Di Arina hidup gitu udah. Penyok dikit tuh Arina. Penyok dikit nggak ngaruh, gas lagi ke area turtle. Akan seperti apa lagi karena Dairan sudah pasang badan. Dairan sudah akan langsung ngerazia. Siapapun yang ada di bagian depan akan langsung diajar juga. Sementara sekarang Son yang merendam tadi ke arah dari Ido kembali dan arah Fitulas yang memang sudah langsung dibuka. Pertempuran kembali terjadi. Turtle-nya berhasil dapatkan oleh GB. Namun terus sekarang GB-nya langsung beragangnya untuk kedua kali yang depan berbeda. Son-nya berhasil kabur karena sudah tidak kuat lagi. Namun Smooth tertangkap basah. Ada 3 player yang akan langsung bersiap untuk bisa menghajar ke arah dari Smooth itu sendiri. Ranking Sandra kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Smooth masih selamat. Wow, dan bisa dikatakan untuk pertukaran yang dilakukan sama RRQ ini masih belum berhasil ya. Turtle lagi-lagi didapetin sama Chippy. Oke, Chippy-nya memang tumbang, tapi hanya ada satu aja point kill yang bisa ditabung sama RRQ. Sementara Nets-nya ini free banget untuk dapetin turret di bottom lane, walaupun sekarang udah di mirror. Nah, ini langsung dibalaskan lagi karena ditarik dulu dong. Ada Sunwave of Vendor selesai dikeroyok habis-habisan dan di tengah Rin sendirian aman. Aman, terus ini tipikal cowok mandiri, dibiarkan sendirian. Iya. Terus aman juga, sementara ini belum ada poin death yang ditambah lagi ya untuk Rins yang memang dari tadi terlihat menjaga teritorinya juga. Ya. Dan RRQ mereka udah harus mulai concern nih terhadap power dari Nets. Nggak tahu bagaimana Nets ini juga dari tadi sering banget loh. Aman power banget dia turret. nabung terus ya. Mhm. Pokoknya kalau emang mau jadi mid laner mandiri, jungler mandiri, biasain banyakin ngekos lah. Coba. Ya kan dari itu udah biasa mandiri bagi kalau ngekos ya. Ntar kalau main mandiri sendiri. Dibiarkan ya. Bentar dari segi itemization juga udah kelihatan ya bagaimana. Terselip satu buah Sky Piercer untuk Skylar setelah adanya Hunter Strike yang dimiliki juga. Yap. Nah, udah harusnya poin-poin kill-nya ditabung lagi ya untuk nambahin dari stack-nya juga. Sementara Netsnya udah punya Gastarion dan menuju ke arah Feather of Heaven. Glowing One menjadi item pilihan untuk Warlord ya. Dan sama sebenarnya untuk Rinsnya juga udah punya Glowing One, tapi ada jeb-jeb nih yang memang typically belum dijadiin untuk Clock of Destiny-nya juga. Yep. Jadi modal dulu aja sementara dengan Glowing One yang dibutuhkan juga nih untuk menanggulangi adanya associate damage yang begitu mengerikan dari Nets nantinya. Oke. Smooth akan menjadi orang terdepan untuk mencari informasi dulu. Tapi Sujin sekarang punya Hasclaw, lebih enak di dalam team fight. Dan juga Idok di bagian tengah, 4 player ngejagain area mid. Harus ya, karena penting banget untuk membantu yang fatal pastinya kalau misalkan hancur. Dan Turtle yang ketiga sekarang sudah terlihat. Akankah ada perfector atau dipatah akhirnya? Dan adanya pemain-pemain dari RRQ. Wehe, yang mau pendek ya. Dimana ada satu lagi Purify yang sudah dikeluarkan oleh Nets. Ada The Way of Dragon. Tapi belum ada yang tumbang sejauh coba lihat Idok yang maju ke arah terdepan dan megangin langsung ada 3 player semuanya diusir. Lagi center di depan yang lain. Idok yang berhasil ditumbangkan tapi dia menjadi korban pula di tempat yang berbeda. Dan Dairan harus balik arah untuk melindungi rekan-rekan yang ada. Patrol gua dia gak konek karena siapapun tapi malah Dairan yang langsung diajar habis-habisan dari 3 player dan juga 4 player terjatuh. Ada satu perfect turtle untuk Tim Famos. Dan sebenarnya setup tim Famos juga bagus banget sih. Tadi dari bagaimana masuknya Zorn yang sempat juga mengeluarkan The Way of the Dragon-nya plus Smooth yang hadir dari arah samping. Sehingga semuanya berkumpul dan ditarget dengan begitu baik sehingga perfect turtle pun dimiliki oleh tim Famos dan outer middle turret hancur. Oke, mid sudah hancur, terbuka sedikit area defensif yang dimiliki oleh RRQOC. Namun sekarang Suzuki juga dengan level 12-nya ini ya bagusnya adalah Suzuki juga masih bisa loh menyeimbangkan levelnya, masih bisa mengejar dengan jalan 3 tertahu tadi bisa diambil nggak apa-apa. Yaudah, mereka akan fokus lagi tempat yang lain. Dan RRQ mereka punya power di late game sih ya, dengan adanya gadgetnya juga dengan stack yang dimiliki. Dan kalau ngeliat dari tim Famos mereka juga cukup terbatas nih dengan adanya hero yang bisa melakukan split push. Jadi nanti mungkin dari Suzuki ini akan memanfaatkan lane jauhnya, manjangin lane-nya dulu dengan mobilitas yang dia miliki. Oke, cukup mereda lagi, turun lagi tempo permainan. Wave minion di tengah juga akan masuk dan mereka jauh lebih santai. Aman dulu ya, tenang dulu. Karena goldnya juga nggak beda jauh ya, cuma di sekitar angka 700 aja. Dan ini yang baru paling tinggi nih dari tadi, 1,2. Iya, tadi 1300 sempat di RRQ, cuman dari team fight tadi akhirnya direnggut lagi sama tim Famos dan 1v1 situation. Walah, ini dia, ada satu lagi Walter Tar yang berhasil diajukan dan setelah tadi unggul sekitar 1,3 kali berbalik jadi 1 kali nih, wah cashbacknya lumayan cuy. Iya, jadi sekitar 2000 lah ya, 2300-an apa yang dimiliki sama tim Famos di semenjak tim fight tadi, The Way of the Dragon. Ya itu dia, The Way of Dragon. Ada Raging Centrum pula. Ada 2 Source Skill Ultimate yang memang sudah dikeluarkan sekarang. Tempest of Blade-nya. Ada satu pedang yang berhasil diambil oleh Sun Jin. Masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih nyaman. Oke,
Belum ada korban jiwa yang terlihat ya dari adanya team fight barusan. Karena mereka sama-sama disengage. Mereka mau milih untuk kontes lagi nih nantinya di area Lord. Tapi yang perlu diperhatikan adalah RRQ Hoshi mereka harus bisa membuat dari Suzuki-nya melakukan retribution dengan enak. Yap. Karena dari tadi ditarget terus-terusan dan Chibi selalu bisa mendapatkan retribution dengan on point walaupun selalu ditukarkan dengan nyawa. Iya, karena kita tahu ya ada satu burst damage yang bisa dihasilkan oleh Suyo itu sendiri kan, untuk bisa nambahin damage-nya Soul lagi. Saver. Iya, Soul Saver-nya itu ya. Mungkin teman-teman yang biasa menggunakan Suyo tahu lah bagaimana keunggulan dari Suyo untuk bisa menambahkan damage-nya terhadap dari area-area objektif. Iya. Dan terlihat ya udah dicicil juga sama tim Famos, tapi bakal ada Lord Dance kayaknya bakal ditarik ulur dulu. Oke, Dairan mundur lagi, berhasil untuk bisa mengajar, dan Zorn menjadi korban. Bahkan itu sekarang ada Zaman Force, Avatar of Guardian, King Syndrome, semuanya berkumpul di satu titik, tapi Lord yang berhasil langsung diamankan pula oleh Chibi. Namun tertinggal lagi, ada 3 player yang lari, kocar kacir, tunggang langgang, tapi mereka gagal untuk didapatkan pula oleh RRQ Hoshi. Namun Chibi tertinggal sendirian, Chibi-nya masih berusaha untuk kabur. Ada Rhapsody di bagian belakang, dan Sonata di belakang balik. Akhirnya Chibi mau kabur ke mana? Flicker dan Skylar! This is Skylar menunjukkan bagaimana kelasnya. Dikejar dan Chibi pun tidak bisa selamat. Lord yang didapat sama tim Famos gak menjadi sebuah keuntungan untuk mereka karena akhirnya RRQ masih bisa membayar dengan adanya poin-poin kill yang ditabung juga. Lord tadi udah muncul loh di atas dan udah langsung ditahan sama Sutsujin dengan mobilitas yang cepat juga, apalagi modal-modalnya sekarang udah mulai terlihat setelah adanya Hasclaw, Berserker Fury, Endless Battle dan menuju ke arah Blade of Despair pun malah roar selanjutnya. Oke, Sutsujin masih terjaga, Noden sejauh ini. Skylar, wow, mengorbankan satu flicker untuk mendapatkan Chibi tadi dan juga total ada 3 yang tumbang berarti ya. Ya, Saat ada Lord pun ya berarti wing oke. Dan Lord juga harus diperhatikan lagi ya pergerakannya karena dari tadi dia mau coba untuk masuk kena efek taunt dari Dairon itu jadi miscalculate dan itu momentum yang dimiliki Wop. Udah sakit banget Tempest of Blade. Masih ada pergerakan solo kill from Sujin. Sujin itu dia diam dan juga mematikan Dingin banget Sujin. dan sangat kejam dan kalau kayak gini udah terlalu kejam nih ya. Dan itu dia malah Victor yang diamankan oleh Skylar. Ini udah waktunya RRQ Hoshi, mereka udah punya power spike dari item-itemnya juga. Yep. Dan mereka udah dapetin momentumnya. Tidak mendapatkan turtle, tidak mendapatkan Lord bukan menjadi halangan. Betul. Untuk RRQ Hoshi. Dan apalagi Chibi ya, yang memang terlihat retrinya oke banget dari tadi ya. 3 turtle, 1 Lord. Tapi dia udah dapetin 4 poin dan itu pasti akan membuat dari Chibi-nya akan semakin tertinggal lagi. Itu solo kill tapi tepat di depan dari teman-temannya Chibi. Chibi udah, weh, lihat gue. Gila, Makanya jadi Kore. notif. Jadi notif langsung. lagi jadi notif. Tapi 4 kali loh, berarti ini benar-benar Chibi nggak konsil. Nah, ini dia ada konsil. Siapa yang akan menjadi korban? Tapi Dairon terkurung sendiri. Avatar of Guardian masih gagal untuk dikeluarkan menjadi satu keunggulan untuk tim Famos. Ngeri sih ya konsil play dari adanya cowok kayak gini Web loh. masih dapat purple buff-nya, masih Aman. dapat. Wah, cepet banget tangannya. Cepet banget dong. Kayak gitu ya. 40 bisa? Hah? Enggak ya? Bisa Bisa. travel. Tapi memang akhirnya ya satu beberapa babak yang coba untuk di-invade gagal karena itu adalah menjadi bensin utama pastinya untuk Suzuki bisa melakukan pergerakan juga sembari menunggu ke arah Lord yang ter-enhance nantinya. Tinggal gimana caranya, siapa yang dapetin Lord ini tidak kalah team fight. Karena kalau dari tadi, nah ini 1v1 lagi nih kelihatan. Damage-nya udah lumayan kerasa dari Smooth juga untuk nyicil kepada dari Sujin. Seenggaknya lain jauhnya udah mulai dikontrol nih sama kedua belah tim. Gak cuma dari RRQ Hoshi aja yang punya power dari Assassin. Waduh. Oke. 2 player kabur, tapi The Way of Dragon berhasil tadi mendapatkan ke arah Dairon, di mana sekarang King Syndrome-nya mengusir ke arah beberapa pemain, tapi Zorn-nya menjadi korban dan Dairon pun masih selamat. Nesya langsung mengenal double kill didapatkan. Coba lihat Chibi-nya, run Chibi, run, tapi shotgun pun tercipta dan Warlord kali ini mendapatkan ke arah Sutsujin. Ya itu di Arcane Shadow Strike yang ngebuat dari Sujin pun langsung seketika menghilang dengan burst magic damage yang begitu mengerikan. Tapi RRQ Hoshi mereka nggak gentar. Mereka bakal coba untuk tetap menyicil ke arah Lordnya. Nah, itu dia. Langsung saja berusaha untuk bisa mengusir pergerakan dari Chibi. Chibi pun gagal untuk bisa mendekat ke arah dari Lord. Berhasil tanpa retri. Warlord. Oke, Warlord akankah dirinya selamat? Satu hit terakhir tapi masih aman. Ada tertinggal Rin sebagian belakang dan mereka
gagal mendapatkan Rins. Dan itu adalah sebuah koms yang luar biasa dari Anarchy Hoshi. Mereka nggak punya jungler. Mereka tetap inisiasi Lordnya dan mereka tutupin jalan lewatnya dari Chibi. Dan tetap dilanjut. Itu adalah sebuah koms yang mahal menurut aku. Ini gimana lagi ya? Gak ada turtle, aman. Aman. Gak ada Lord, aman. Gak ada retri, gas juga gitu loh. Itu dia sebuah keputusan yang begitu mahal dari Anarchy Hoshi membuat akhirnya Lord pun akan dikawal dengan adanya kelima pemain yang sudah siap. Oke, ada Lord yang akan siap nabrak ke area pertahanan, tapi Awa Vendetta tadi dikeluarkan. Raging Centrum, satu sound skill sudah terdengar. Dan juga untuk sekarang Tempest of Blade dari Sutsujin tadi mencoba untuk bisa mengantarkan Jimmy dan satu Bestara lagi dari atas. Sudah berhasil dihancurkan Jimmy. Again, run Jimmy, run. Dan Jimmy hanya meninggalkan satu bar HP saja di dalam tubuhnya. Tapi Dairan udah nggak kuat lagi menerima begitu banyak damage tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Yap, dan Anarchy Hoshi mereka betul-betul sabar. Mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak. Hancur 2 base turret cukup untuk mereka. Karena mereka tahu, mereka masih punya power lebih lagi dengan draft yang dibawakan juga. Chibi kayaknya bukan jadi masalah berarti karena dari tadi selalu bisa dipegang. Ya. Entahlah dari Dairen, entahlah dari Idok, bahkan Rinsnya juga. Dan PR dari Anarchy Hoshi untuk menginjak harga game adalah next. Oke, Cibi dari tadi ini nih, bonyok terus-terusan. Iya, Mau selalu. jadi eksekutor, nggak jadi eksekutor, tetap bonyok. DPO. Langsung dicari terus ya. Karena inisiasi dari Zord itu selalu bisa diantisipasi. Tadi dia mau coba untuk Dragon, emang ada yang ketendang. Iya. Tapi masalahnya Zordnya nggak selalu. Selalu dia kena efek tahun dari Unbreakable Diamond. Selalu dan selalu. Jadi bisa dikatakan untuk inisiasi dari Zord ini masih belum terlihat ada yang optimal. Jadi PR dari Anarchy Hoshi ya tinggal gimana caranya mengganti match yang punya damage deal paling besar nantinya. Ya, ini abis game ini juga itu Dairen tolong ya kalian ya dipijitkan dulu itu badan Dairen. Sakit kali di badannya dia tadi di depan ngebadanin. Kenapa pula macam itu? Bonyok itu. Oh iya benar. Bengkak-bengkak itu udah badannya. 0310 udah. Gak apa-apa. Le- Tadi dia yang selalu bikin Zord yang nggak bisa pulang. Iya. Udah mau nggak mau kan sekarang dia emang jadi di depan memanfaatkan dari efek tahunnya digebukin nggak masalah gebukin balik. Tapi lama kelamaan. Tapi harusnya nih Revitalize akan membuat dia terbantu lah. Dan tidak buru-buru untuk ngambilin ke arah purple buff-nya terlebih dahulu ya untuk Sutsujin sembari menunggu ke arah Lord yang akan segera muncul juga. Dalam 1 menit lagi harusnya akan berubah menjadi Lord yang evolve menginjak ke arah late game nih sekarang. Kontra play. Rekonsil lagi Rin sudah mengetahui ada satu orang tapi terangkap Sword gagal juga tapi depannya berbeda. Hey! Berhasil tadi mendapatkan karena Dairen kembali dan Lord sekarang sudah muncul. Ini menjadi Wait, mau dibalaskan satu untuk satu dengan pergerakan dari Swordnya sedikit lebih tersisa. Swordnya dan Sodata. Coba lihat Sutsujin yang masih ada Tempest of Blade akan dirinya untuk kabur dan berar. Masih kabur. Tapi ada satu flicker dan juga Raging Centrum masih ada lagi portal di dalam tubuh dari Sutsujin. Sutsujin masih bisa selamatkan tapi ternyata tidak. Malah sekarang terjadi sebuah pertempuran tepat berada di area mid. Untuk sekarang Rinsnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi hanya menyisakan Rin sendirian dan Lord muncul. Oke, 30 detik tapi Dairen 8 detik lagi bakal muncul dan harusnya ini bakal cukup sulit untuk one straight push. Hanya mengandalkan satu katapult terakhir aja di arah tengah dan keputusan yang cukup berani harusnya kalau misalkan mereka paksa one straight push. Dan akhirnya melihat Lord yang muncul langsung dieksekusi oleh tim Famos dan seketika keadaan berbalik. Anarchy Hoshi mereka tertangkap satu persatu berawal dari Dairen. Dilanjutkan kembali dengan adanya juga Idok yang tadi tertinggal sendirian. Tadi Sutsujin tuh udah bagus banget loh, pergerakannya emang ngejar karena Chibi, tapi sebelum dia bisa melakukan defense swordnya masih di atas dinding, dia digas duluan, jadi kepleset. Dan juga tadi flicker Raging Centrumnya pas Nah. banget. Terus tadi dia sempat ada ganti-ganti item juga Ganti-ganti kan? item juga. Immortal tapi ya nggak selamat dan kita akan mengintip nih dari instant replaynya berawal dari Ujin Zord udah ke memang- belakang tuh lihat tuh, tapi kepleset dihajar. Nah, terus juga dia udah ke makan damage juga kan? Yap. Dan dikejar itu Smooth. Bener-bener dia berani banget dan komit dari tim Famos. Mereka nggak meninggalkan Smoothnya sendirian. Semuanya masuk satu persatu dengan HP yang udah low. Anarchy Hoshi. Mereka termakan. Secara total berarti 4 pemain mereka cedok. Tadi tertinggal juga sebelumnya. Oke, kita lihat akan seperti apa yang dilakukan oleh Anarchy Hoshi dengan satu Lord yang sangat-sangat merepotkan ini. Dairen menjadi orang terdepan lagi, ada Rins yang siap menyinari bagaimana hari-hari untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi The Way of Dragon akan berhasil dikeluarkan, tapi ternyata masih ada walking. Dan sejauh ini ada serangan dilakukan oleh pemain dari tim Famos. Lordnya udah mulai masuk ke bagian dalam, tapi Sutsujin dengan Tempest of Blade udah langsung dikeluarkan. Satu terakhirnya Patrol Guardian connect tadi karena satu player. Swordnya sementara sekarang pergerakan dari Famos, ada satu
namun Cibi kembali lagi dalam posisi di mana dia harus lari Cibi, lari. Masih ada Rins di belakang. Yap, dan itu dia Smooth juga Oke, nggak akan pulang. Smooth, apa yang akan kau lakukan? Damage yang begitu mengerikan bisa dikeluarkan oleh Skylar dan ada satu flicker lagi. Oke, masih ada Big Sun kan, tapi nggak terlalu lama Yap, sih. ini nggak buying time aja jatuhnya karena kan mereka pun masih bisa nabrak lewat mid loh ini. Yap, ini benar-benar dipegangin dan diikutin terus-terusan sama Dailan. Oke, Cibi mau kabur ke arah mana? Mau pendek tadi sepertinya dan Cibi masih ada immortal dalam tubuhnya. Dead Sonata satu hit terakhirnya Cibi. Run Cibi, run! Dan selesailah. Namun sekarang ada Regi Centerman dikeluarkan pula. Immortalnya pun tidak akan membantu. Masih ada KWF minion, masih ada lewat tengah, tapi ternyata Nets sudah hadir pula. Begitupun dari Zone dan Warlord. Begitupun dari RRQ yang tidak akan memaksa untuk adanya end the game. Karena satu persatu pemain dari tim Famos yang sudah spawn. Membuat akhirnya dari defensif tim Famos pun berhasil untuk diperkuat lagi. Dan tadi delay waktu yang begitu mahal sih sebenarnya walaupun India Cibi tumbang ya. Ya, Tapi itu membuat dari RRQ Hoshi nggak bisa one shot. sekarang udah ada 5 player lagi berkumpul dari RRQ. Mereka unggul 1,4k. Dan cashback yang begitu indah. Namun terdengar ada konsil. Berhasil tadi mendapatkan arah satu player. Immortal pecah. Patro ke dia. Gak konek ke siapapun. Dan sekarang Warlord yang langsung menghilang ke saat cepat. Dengan ada zaman pun tadi udah langsung dikeluarkan satu terakhir. Dan Nesha berhasil dihancurkan pula. Hanya bisa sendirian. Dan game yang